My Lecture My Husband episode 2 by Gitlisius. Percayalah, kalau ada voting untuk dosen ternyebelin sepanjang tahun, gue nggak akan segan untuk milih Pak Arya sebagai kandidatnya. Kenapa? Karena chat gue tentang perbaikan nilai cuman dibalas dengan kalimat, "Saya lagi sibuk, besok temui saya lagi." Guling di apartemen menjadi korban kemarahan gue malam itu. Plus, Rara sama Joanna yang gue paksa untuk mengangkat grup call via line. Kalau Lim sih nggak gabung, yang namanya udah jadi istri mah urusannya banyak dan gue juga nggak mau ganggu. Gue sampai nelpon mama dan bilang kalau anaknya lagi dapat ujian kehidupan, jadi nggak bisa lebih cepat pulang. Mama sendiri udah ngebet banget nyuruh gue pulang dan nggak tahu kenapa. Padahal kan gue liburan 2 bulan nanti, lumayan panjang sih waktunya. Gue masih melemparkan semua sampah serapah gue di dalam hati sepanjang waktu untuk Pak Arya sampai gue masuk ke ruang dosen esok harinya. Permisi Pak, dia cuma melihat gue sekilas dan sibuk lagi sama buku saktinya. Kamu yang kemarin kan? Bikin aja makalah tentang mata kuliah saya. Tema bebas, minimal 38 halaman. Semua harus rapi dengan format spasi dan huruf seperti skripsi. Kalau nggak tahu formatnya, tanya senior kamu yang lagi skripsi. Dan besok pagi udah ada di meja saya, kata dia tanpa jeda. Rasanya gue mau jambak rambutnya sekarang juga. Kenapa dia nggak bilang dari semalam sih? Kan gue bisa nyicil. Gue masih sibuk mengumpat dalam hati sampai suara Pak Arya menginterupsi. Ada pertanyaan? Tugas saya kurang jelas untuk kamu? Dia ngomong seakan gue adalah orang bodoh. Gue kesel banget sekarang. Tidak, Pak, saya mengerti, jawab gue sambil berlalu pergi. Bodoh amat dibilang gak sopan juga. Kalau tahu bakal kayak gini perbaikannya, gue nyesel minta perbaikan. Tapi transkrip nilai dan IPK gue gimana nanti? Yang IPK-nya bagus aja masih susah cari kerja sama cari jodoh. Apalagi yang jelek coba. Gue sempat papasan sama Rara dan Kelvin saat mau pulang lagi ke apartemen. Mereka kebingungan melihat gue yang baru sampai dan udah mau balik lagi. Mau kemana, Git? Baik, jawab gue singkat. Lah, baru dateng, kongko dulu lah, ajak Kelvin. Arya nyuruh gue bikin makalah dan besok pagi harus sudah dikumpulin di mejanya dengan banyak persyaratan. Kata gue seenaknya nyebut nama Arya. Dosen tukang bikin susah, itu orang gak takut ntar hidupnya disusahin orang apa ya, kata Rara heran. Gak tahu gue, gak ngerti lagi sama dia. Gue memilih McDonald's di daerah dekat apartemen untuk mengerjakan tugas mengesalkan Pak Arya kasih karena mencari wifi gratis. Untuk anak rantau yang hanya mendapatkan uang kiriman 1 bulan sekali menghemat adalah sebuah keharusan. Banyak restoran dan juga kafe yang menawarkan sarana wifi gratis. Tapi apa daya, uang gue hanya cukup untuk membeli spicy chicken bits dan juga coke float. Suara dering handphone gue membuat gue mengalihkan perhatian. Dan dinama Karata Marina dengan emoji love yang menyertai di belakangnya terlihat di layar. Halo, halo, kamu di mana? Di McD dekat apartemen. Kenapa? Aku dengar dari Calvin sama Rara kamu dapat tugas dari Pak Arya dan besok pagi harus dikumpulin. Iya, mana banyak lagi 30 halaman, nyusahin aja. Aku kesana ya, aku bantu. Yes, love you Kara, love you too. Tunggu aku sebentar lagi sampai. Kara menyusul gue 15 menit kemudian dengan kentang goreng dan juga burger di tangannya yang memegang nampan. Hal itu membuat senyum gue merekah dan sedikit melupakan kekesalan. Kamu belum makan kan? Tanya Kara yang gue jawab dengan anggukan. Ini tanggung bulan, kamu tahu sendiri aku belum dapat kiriman tanggal segini, ucap gue sedih. Makanya jangan boros kalau awal bulan, kata Kara mengingatkan yang membuat gue mencebikkan bibir gue. Dia hafal dengan kebiasaan gue yang boros di awal bulan. Dimakan dulu baru lanjutin tugasnya. Aku bawa laptop kok di tas, kata Kara yang membuat gue langsung menyambar kentang goreng dan burgernya. Tumben gak ngegame, ucap gue setengah menyindir. Pasalnya, semester lalu kami sempat bertengkar dan putus gara-gara Kara sibuk dengan gamenya dan melupakan janjinya untuk bertemu dengan gue yang akan berangkat KKN.
Padahal saat itu gue berniat untuk memberi dia kado untuk ulang tahunnya yang tinggal menghitung hari. Semacam early birthday party gitu. Cukup sekali kamu tiba-tiba minta putus terus ngilang gitu aja, susah dihubungin, cuman gara-gara aku main game dan lupa sama janji aku, kata Kara yang membuat gue mengulum senyum. Saat KKN, waktu itu sinyal emang cukup susah didapetin, lagi pula itu juga biar jadi pelajaran untuk Kara yang gak hanya sekali mengabaikan gue demi game dan tugasnya. Sebelum-sebelumnya, Kara juga pernah melakukan hal yang sama. Hanya saja yang membuat gue marah dan meminta putus saat itu adalah momen yang seharusnya ada jadi terlewat begitu aja. Kara bahkan saat itu menghubungi teman satu kelompok KKN gue satu persatu saat kami di balai desa, tempat di mana sinyal tertangkap dengan baik. Hanya untuk berbicara dengan gue. Setelah diceramai oleh banyak orang, akhirnya gue menyerah untuk menerima telepon dari Kara yang berujung kepada kembalinya hubungan kami seperti sekarang. Itu sih karena kamu mau aja yang lupa sama tanggal penting aku. Kamu tahu sendiri, semester kemarin tugas lagi numpuk banget, makanya aku main game untuk pelampiasan penat. Aku tahu itu salah karena aku terlalu asik dengan dunia aku sampai lupa tanggal penting kamu. Tapi kan tetap aja, udah jangan bahas itu lagi. Aku gak mau hari ini kita berantem, bujuk Kara sambil mengacak rambut gue dengan lembut. Sanksinya cukup sama Pak Arya, oke? Jangan aku yang kena getahnya juga, lanjut Kara sambil menyuapkan kentang goreng ke mulut gue yang sukses membuat gue bungkam. Kalau udah selesai makannya, ayo kita lanjutin tugas kamu. Setelah memastikan tugas gue telah rapi dalam bentuk hard copy, gue pun ke kampus pagi-pagi biar nilai gue bisa berubah cepat. Untungnya, Kara cukup banyak membantu gue kemarin sehingga tugas gue jadi bisa selesai tepat waktu. Saat sampai ruang dosen, masih sepi banget dan Pak Arya nggak ada di tempatnya. Gue pun pergi ke Prodi untuk menanyakan keberadaan Pak Arya ke Mas Bagus, salah satu petugas akademik. Mas, Pak Arya udah datang, tanya gue. Pak Arya bukannya hari ini nggak masuk? Dia ngisi kuliah di luar hari ini. What? Gue ngabsen isi kebun binatang di dalam hati meski bibir gue masih melengkung meluangkan senyum terpaksa ke Mas Bagus. Emang kenapa Mbak? Saya mau ngumpulin tugas. Coba ditelepon aja Pak Aryanya, saran Mas Bagus. Gue pun akhirnya keluar dari Prodi dan menuruti perintah Mas Bagus untuk menelepon Pak Arya. Setelah 2 kali nada tunggu, panggilan gue pun diangkat. Halo? Halo Pak, selamat pagi. Saya mahasiswa Bapak yang meminta perbaikan kemarin. Yang Bapak kasih tugas untuk membuat makalah. Ya, terus? Bapak bilang besok pagi untuk mengumpulkan makalahnya di meja Bapak. Terus? Bapak nggak ada sekarang di ruang dosen. Saya kan bilang, taruh di meja saya, bukan dikasih ke saya. Gue kesel. Kalau makalah saya hilang dan dianggap tidak mengumpulkan tugas nantinya gimana, Pak? Makanya saya mau naruh makalahnya di depan Bapak. Itu resiko kamu, bukan resiko saya. Nyatet orang boleh nggak sih? Dia menjauhkan handphone gue dan mendenguskan nafas dengan kasar sambil sedikit mengumpat. Jadi bagaimana baiknya Pak? Tanya gue setelah menenangkan diri. Kirim aja ke email saya. Gue masih diem belum menjawab. Dia udah lebih dulu memotong. Kenapa? Kamu juga nggak tahu email saya? Tanyanya sedikit sarkas. Tahu Pak, tahu. Jawab gue pada akhirnya. Setelah panggilan itu dimatiin gitu aja, yang membuat gue mengumpat untuk kesekian kalinya hari ini. Gue pun akhirnya membuka grup chat angkatan untuk menanyakan email Pak Arya yang emang nggak pernah gue catat. Semoga gue nggak berurusan sama orang macam ini lagi.